Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini saya hadir lagi seperti biasa untuk mengajak kita secara bersama-sama terus menyaksikan atau mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang sebelumnya tidak percaya kepada Yesus Kristus, akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di dalam video ini saudara-saudara, seorang Muslim yang berasal dari Manado, yang mana sebelumnya dia juga menjadi seorang yang taat melakukan ajaran agama, namun ia diproses oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, akhirnya menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Sungguh luar biasa saudara-saudara, seperti apa jalan ceritanya kita saksikan bersama-sama berikut ini. Nama saya Anand Sumandono. Saya memang lahir dan dibesarkan sebagai seorang Muslim. Tetapi saya sih mau cerita bagaimana Tuhan Yesus pertemukan saya, dan saya akhirnya menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Oke, mungkin saya cerita dulu tentang keluarga saya. Jadi sejak saya kecil, cuma beliau dibesarkan di keluarga Muslim. Nah, beliau tahu kalau keluarga aslinya itu adalah keluarga Manado ketika saya sudah lahir. Jadi banyak di sini yang memikir ibu saya itu seorang mualaf, tetapi di sini banyak kejadian hidup yang kita tidak tahu sampai akhirnya begitu saya lahir, ibu saya tahu bahwa keluarga kandungnya adalah keluarga orang Manado. Nah, singkat cerita, begitu saya lahir, saya masih kecil, saya ketemu dengan keluarga asli dari ibu saya mulai dikenalkan dengan om saya, dan begitu juga om saya baru menikah dan akhirnya harus dibawa pemberkatan di gereja. Nah, di situ saya merasa nyaman pas dibawa ke gereja, saya merasa happy. Nah, tetapi sebagaimana masih seorang anak-anak, masih kecil, kita harus nurut sama orang tua kita, betul tidak? Nah, jadi saya waktu itu bapak saya bilang ke saya, Nanda, ini bukan agama kamu seorang Muslim. Nah, apa yang kita lakukan sebagai anak kecil, kita mendengarkan orang tua tentunya. Jadi saya bilang iya saja. Oke Pak, oke Di. Karena saya waktu kecil saya manggil bapak saya Dedi. Nah, seiring waktu saya tumbuh, begitu di masa-masa Natal saya mulai merasa happy, saya dengar lagu gereja, karena tidak salahnya. Saya juga mendengar lagu-lagu gereja, lagu-lagu Natal. Nah, lalu seiring waktu saya merasa ada kekosongan. Saya mau waktu ketika saya Muslim, saya juga saya tidak rajin sholat, tetapi saya baca ayat Al-Quran, surat-surat di Al-Quran juga saya baca. Nah, lalu seiring waktu saya bertumbuh, SD, SMP, SMA, kuliah, dan lalu bekerja. Belum ada getaran hati saya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, pada suatu saat saya ketemu dengan teman saya. Teman saya mengajak saya di hari Minggu, bilang, Nanda, mau ikut gak gue ke gereja? Nah, saya tanpa basa-basi, saya langsung bilang, oke, gue temenin. Nah, begitu saya temenin, saya ke gereja di GPCC, saya temenin teman saya ke gereja di GPCC, saya masuk ke sana. Pertama kali saya ke gereja GPCC itu sangat luar biasa, bahkan tidak terlihat seperti gereja seperti biasanya, yang sangat besar, bisa menampung 3.000 jemaat sekali ibadah. Dan perasaan saya jujur saya takut. Kenapa? Saya seorang Muslim masuk ke gereja. Perasaan saya itu seperti ketika kita sebagai orang Indonesia, kita datang ke negara Eropa, di mana mayoritas semua orang bule.
dan kita orang Asia sendiri. Nah, rasanya saya minder seperti itu. Tetapi saya tidak gubris, saya fokus hanya ingin menemui teman saya pada waktu itu. Lalu pada waktu itu di GPCC sedang ada ibadah tentang jati diri oleh Pastor Jeffrey Rahmat. Lalu saya mendengarkan tentang khotbah itu tentang jati diri, dan ada kata-kata dari Jeffrey Rahmat yang sangat saya ingat sampai sekarang. Untuk tahu siapa jati diri kamu, kamu harus tahu siapa yang tinggal di diri kamu. Nah, itu membuat saya sangat-sangat tersentuh hati dan pikiran saya. Lalu setelah khotbah di mana sedang ada berdoa di GPCC kan, kalau misalnya bagi siapa yang belum terima Tuhan Yesus, silakan angkat tangannya. Nah, di situ saya masih belum angkat tangan saya. Tapi saya dalam hati, saya berdoa dengan cara sendiri. Waktu itu saya masih berdoa dengan cara Islam, saya berdoa, ya Allah, saya ingin tahu siapa jati diri saya, siapa yang tahu siapa yang ada di dalam diri saya. Nah, saya berdoa itu berulang-ulang kali. Saya berdoa seperti itu sampai akhirnya saya mendapat penglihatan ketika saya berdoa. Nah, ketika saya dapat melihat penglihatan itu, saya kaget. Apa yang saya lihat adalah sebuah pintu gereja, seperti gereja katedral, pintu gereja kayu. Dan saya kaget. Lalu karena saya kaget, saya buka. Karena dalam hidup saya, ketika saya berdoa, saya belum pernah dapat penglihatan. Itu menurut pribadi saya. Nah, ketika saya berdoa di gereja, saya nanya tentang Tuhan saya langsung dikasih penglihatan. Lalu saya tanya ke teman saya yang bawa saya ke gereja, apa sih artinya pintu gereja yang saya lihat ini? Nah, teman saya itu tidak langsung mengasih saya ayat Alkitab, tapi dia hanya nyuruh saya coba berdoa dengan agak kamu, minta sama Allah waktu itu. Oke. Saya pulang, saya sholat, saya berdoa, saya minta sama Allah waktu itu. Selama seminggu saya sholat Jumat, sampai akhirnya datang ke minggu keduanya, dan teman saya ini ngajakin saya ke gereja. Saya ikut. Nah, di minggu kedua ini saya mengikuti juga masih dengan tema jati diri, tapi saya tidak terlalu ingat pada minggu itu tentang jati diri, tentang khotbahnya. Saya fokus lagi untuk berdoa. Saya berdoa. Ketika saya berdoa dengan sama seperti minggu lalunya. Saya berdoa, ya Allah, siapa yang ada jati diri saya? Siapa jati diri saya sebenarnya? Saya berdoa berulang-ulang kali dalam hati secara khusyuk, secara ikhlas, dengan terbuka hati. Sampai akhirnya saya melihat pintu itu lagi. Nah, di pintu itu, kali ini saya melihat pintu itu lebih jelas. Mungkin dari sini, sekarang ke sini. Dari 100 meter jadi 50 meter, kurang lebih seperti itu. Nah, saya melihat pintu semakin jelas, tapi saya tidak langsung kaget, saya hanya melihat saja, sampai akhirnya saya buka mata saya tanya ke teman saya setelah selesai ibadah tentunya. Saya tanya, apa sih arti dari pintu gereja ini? Saya tanya lagi ke teman saya. Teman saya tidak kasih saya ayat, dia hanya menyuruh saya coba berdoa, meminta sama Tuhan, coba minta lagi apa artinya, biar dikasih pencerahan. Nah, lalu saya pulang, saya sholat, saya berdoa. Saya berdoa, saya sholat Jumat, sampai akhirnya di hari Sabtunya
Saya minta untuk ke gereja, tetapi teman saya kebetulan tidak bisa karena beliau sedang keluar kota. Nah, itu saya masih penasaran, apa sih arti dari pintu gereja ini? Nah, lalu saya mencoba telepon teman-teman saya yang saya tentu dekat dan mau mendengar apa yang harus saya bicarakan. Akhirnya saya chat teman saya, nanya nama teman saya Vandro. Saya bilang, Vandro, lu besok kemana? Dia balas dengan, besok gue ke gereja enggak? Kenapa? Mau ikut? Hahaha. Masih seperti bercanda. Lalu saya jawab, iya, gue mau ikut. Nah, setelah saya balas itu, nggak lama, nggak sampai 5 menit, dia langsung lawan saya. Dia bilang gini, ya, lu serius lo mau ke gereja? Lu kenapa? Ya, saya langsung cerita ke teman saya, ya, saya sedang apa yang saya alami, apa yang saya lagi jalanin. Lalu dia ngajak saya ketemuan. Karena di hari itu dia juga pas sekali ada komunitas yang dia hadiri setiap hari Sabtunya, yaitu Peacemakers. Dia bilang ke saya, di sini ada satu orang yang bisa ngerti apa yang lo rasa. Mungkin dia lebih mengerti juga apa yang harus saya lakukan. Nah, dia bilang juga bahwa orang ini adalah dulunya juga seorang Muslim yang sudah bertobat percaya Tuhan Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus. Kalau misalnya saudara tahu, yaitu Kak Suban, dia pemimpin dari komunitas speakers di Indonesia. Nah, lalu pada malam itu, di hari Sabtu itu, saya ketemu teman saya Vandro, saya cerita lagi apa yang saya rasakan, lalu saya dikenalkan juga dengan Kak Suban. Nah, di sini saya cerita semua apa yang saya rasain ke Kak Suban. Lalu dia dengan muka yang penuh semangat, Kak Suban bilang ke saya, langsung dia mau menemani saya besok ke gereja. Saya semakin deg-degan tentunya. Kenapa? Karena saya datang ke gereja bukan orang yang saya kenal, yang bahkan orang yang baru saya kenal. Nah, itu saya semakin deg-degan sampai besoknya saya datang untuk ketemu dengan Kasuban. Di situ saya kaget, ternyata Kasuban bawa teman-temannya. Saya semakin deg-degan tentunya. Tetapi fokus saya satu, yaitu saya ingin tahu siapa Tuhan saya. Saya ingin tahu apa yang Tuhan yang bicarakan ke saya dan ingin tahu apa arti dari penglihatan saya. Nah, lalu saya datang ke gereja. Waktu itu saya datang ke acara pelayanannya Beril Kemahua Project. Waktu itu mereka sedang ada panggung di Java Jazz. Jadi hari Minggu pagi ada pelayanan ibadah di Java Jazz di Kemayoran. Saya datang ke sana, saya diajakin ramai-ramai. Nah, di situ tentunya walaupun itu sedang lagi festival, sedang lagi acara besar, tapi kalau kita beribadah dan kita memuja Tuhan Yesus, tentu hadirat Tuhan Yesus hadir di tempat. Nah, begitu saya masuk, saya ibadah, khotbah itu temanya tentang kemenangan. Waktu itu pastornya bilang, you are the winner. Tell yourself you are the winner. Why you are the winner? Because you have Jesus in your life. Nah, saya semakin ingin tahu tentunya siapa jadi diri saya. Ketika dibilang siapa yang kalau kamu adalah pemenang, kamu harus tahu siapa yang tinggal dalam hati kamu. Nah, begitu sedang berdoa, setelah khotbah kita berdoa, saya berdoa lagi. Tapi kali ini saya berdoa seakan saya menantang Tuhan. Saya berdoa,
Doa saya begini, saudara-saudara. Saya berdoa, Tuhan, aku ingin tahu siapa jati diri aku sebenarnya. Aku ingin tahu siapa yang ada di dalam diriku dan siapa Tuhan aku. Saya berdoa berulang-ulang kali dengan ikhlas, dengan hati yang terbuka. Saya ingin tahu sampai akhirnya saya dikasih penglihatan lagi. Saya dikasih penglihatan lagi, tentunya penglihatan saya sama dari pengalaman pertama saya dan kedua saya, yaitu pintu gereja. Tetapi penglihatan saya ketika ini luar biasa, karena pintu gereja ini yang saya lihat ketiga kali ini, pintu terbuka dan ada cahaya yang keluar dari pintu itu. Dan begitu saya melihat cahaya, saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya mengeluarkan air mata. Saya tahu bahwa Tuhan sedang berbicara ke saya. Saya benar-benar tidak bisa kata apa-apa sampai akhirnya selesai ibadah. Kebetulan selesai ibadah itu Kasuban duduk di sebelah saya. Dia langsung nanya ke saya, Denanda, Kasuban ingin tanya ke Denanda dan harus tanya ini ke Denanda karena ada suara hati dari Kasuban menyuruh untuk menanyakan ini ke Denanda, dan Kasuban tahu kalau itu adalah Roh Kudus. Apakah Denanda mulai hari ini dan seterusnya percaya bahwa Isa Al-Masih adalah Sang Juru Selamat? Lalu saya bilang ke Kasuban, sebelum Kasuban tanya itu, saya percaya Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Lalu Kasuban teriak. Saya kaget tentunya kan, Kasuban teriak setelah ibadah. Kasuban teriak, haleluya, haleluya. Dia langsung mendoakan saya, teman-teman langsung mendoakan saya. Saya hanya bisa diam, menangis, dan berterima kasih, dan mengucapkan terima kasih, terus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya bilang, thank you Jesus, thank you udah menunjukkan siapa Tuhan saya. Sampai akhirnya saya selesai ibadah, tadinya kita pulang untuk makan siang. Tapi selama perjalanan dari keluar gedung sampai ke mobil, Kasuban bilang gini ke saya, Adenanda, kamu percayakan bahwa Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kamu 24 jam, bahkan sampai sekarang Tuhan Yesus bekerja untuk kamu. Lalu dia mengeluarkan kartu. Saya berpikir, saya berterima Tuhan kok mau dikasih kartu. Saya pikir kartu remi, mau diajak main. Tetapi itulah kartu ayat. Lalu Kasuban minta ke saya, kamu minta ke Tuhan, benar-benar minta ke Tuhan, kartu yang terbaik untuk kamu hari ini. Lalu saya tutup mata, lalu saya bilang, Tuhan berikan aku kartu yang terbaik. Lalu kartu ayat yang saya dapat adalah Yesaya 41 ayat 10. Ini saya baca. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolak engkau dan menggen engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di situ saya langsung terdiam. Saya benar-benar percaya bahwa Tuhan sedang berbicara di hari itu juga kepada saya. Dan selama ini, sampai saat ini, saya percaya Tuhan Yesus selalu bekerja dalam hidup saya. Dan tentunya dengan ayat ini juga semakin menemukan hati saya bahwa Tuhan Yesus hadir dan hidup dalam hidup saya. Nah, tentu setelah saya terima Tuhan Yesus, ada proses yang saya rasakan juga.
apalagi saya datang dari keluarga Muslim. Nah, proses ini sangat tidak enak menurut saya jalankan. Tentunya saya harus kasih tahu juga kepada saya bahwa saya percaya Tuhan Yesus. Tetapi banyak kabar yang sudah terdengar sampai orang tua saya dan adik saya dengar saya, bukan dari mulut saya awalnya, kalau saya percaya Tuhan Yesus, mereka langsung tidak terima, banyak penolakan tentunya. Tetapi apa yang saya rasakan ini, saya percaya bahwa memang Tuhan Yesus baik, walaupun perkataan dari keluarga saya itu sangat menyakitkan hati saya tentunya. Bahkan kalau misalnya saya ada grup penuh dengan adik saya, tentunya mereka sangat tidak setuju dengan pilihan saya, sampai ada caci maki, ada kebencian di chat itu, dan saya, orang tua saya benar ingin berhubungan saya, ingin mencari dengan saya, benar-benar mencari saya. Kenapa? Tapi saya decide untuk menghindar dulu sementara, karena itu masih penuh dengan emosi. Karena saya percaya kalau misalnya saya ngomong pada saat itu, mungkin mereka tidak mendengar karena sedang tidak berkepala dingin. Saya decide untuk ngekos. Saya sedikit jaga jarak dengan keluarga saya untuk mereka tenang. Dan di saat saya jaga jarak, orang tua saya mencari saya, bahkan dengan orang pintar, sampai orang pintar itu bilang ke orang tua saya bahwa dia tidak bisa melihat hati saya karena hati saya gelap. Dibilang seperti itu. Nah, tapi saya percaya bahwa orang pintar itu tidak bisa melihat hati saya yang gelap karena ada Yesus yang menolong saya waktu itu. Karena notabene orang pintar yang kita tahu tentu terkait dengan ilmu hitam. Nah, selama saya menjauh dari jaga jarak dari keluarga saya ingin mematahkan hidup saya untuk Tuhan Yesus, sampai akhirnya saya decided untuk mau dibaptis untuk mendukukan dan menunjukkan kalau saya benar-benar ingin percaya Tuhan Yesus, dan saya ingin menunjukkan. Lalu teman saya ini membawa saya ke kampung halamannya di Ungaran, dan untuk bertemu dengan gembala gereja keluarganya. Nah, di sini saya bertemu dengan Pastor David Mayanto dari Gereja Maranatha di Ungaran. Saya cerita semuanya apa yang saya alamin, bagaimana saya ketemu Tuhan, lalu niat baik saya untuk bisa dibaptis, dan saya benar percaya bahwa ada Tuhan Yesus bekerja dalam hidup saya. Pak David bilang ke saya ingin membaptis kamu, tapi dengan satu syarat, saya harus pulang. Saya harus pulang ke rumah orang tua saya dan menceritakan semuanya, dan meminta restu dan mencerita apa yang kamu rasakan tentang diri kamu dan perjalanan kamu. Tentu saya shock. saya orangnya sangat tidak mau ada perdebatan apalagi di keluarga saya. Lalu Pak David ketika bilang saya itu, saya
menguatkan niat dan iman saya untuk pulang, dan tentunya saya minta adik saya untuk membantu arrange ya, biar gimana kita bisa bertemu sekeluarga. Nah, saya telepon ke adik saya, ke Alisa, dan saya chat, saya ingin datang ketika ibu saya ulang tahun. Nah, di situ saya minta adik saya Ica, untuk bisa nggak datang ke rumah kita ngobrol as a family, and saya juga ingin merayakan ulang tahun ibu saya. Lalu ya adik saya mau ngebantu, sampai akhirnya tibalah uh, hari ulang tahun ibu saya. Saya datang pulang ke rumah orang tua saya. Nah, sebelum saya nginjek kaki saya ke rumah saya berdoa dulu. Saya berdoa, saya minta ke Tuhan, Tuhan, aku ingin pembicaraanku malam ini semua mendengarkan dengan kepala dingin, tidak ada caci makian, uh, tidak ada kata-kata kasar, ataupun tidak ada penolakan. Saya berdoa itu kepada Tuhan sebelum saya masuk. Begitu saya masuk, saya melihat adik saya, Kalisa, datang. Saya buka pintu, saya bilang, halo Ca. Dia langsung lari ke saya, dan dia memeluk saya. Dia bilang, Mas kemana aja? Ica kangen, kita semua kangen. Terus saya mulai menangis. Lalu dari kejauhan saya melihat ibu saya turun tangga, terus melihat saya panggil ibu saya, halo Ma. Ibu saya lari ke saya dan langsung memeluk saya. Kamu kemana aja saya? Mama nyariin kamu. Kamu sehat kan? Kamu nyaman kan? Seperti kata-kata ibu yang rindu. Saya di situ mulai nangis. Saya sangat sedih, sangat terharu. Tuhan Yesus sangat baik pada saya. Lalu saya ngeliat bapak saya datang, saya salim, cium tangan beliau, lalu kita mulai makan malam. Selesai makan malam, kita ada rapat keluarga. Nah, di rapat keluarga itu, bapak saya, ibu saya, adik-adik saya, Ica, Dinis datang, dan saya bercerita tentang apa yang saya rasakan, tentang pengalaman saya selama ini. Lalu saya cerita ke bapak saya, ke ibu saya, ke adik-adik saya, semuanya sedetail-detailnya. Sampai akhirnya bapak saya bilang begini, selama kami hidup, kami sudah memberikan yang terbaik untuk kamu, Nanda. Dan kamu sudah dewasa, sekarang kamu juga bisa memilih apa yang terbaik untuk dalam hidup kamu. Di sini, Dedi dan Mama selain sudah memberikan terbaik, maaf saudara-saudara. Di sini, Dedi dan Mama, adik-adik kamu, sangat sayang kepada kamu. Lalu, apa yang kamu rasakan itu adalah suatu hubungan antara kamu dengan Tuhan kamu. Begitu juga Dedi, apa yang dirasakan dengan yang di atas mungkin tidak kamu rasakan. Dan apa yang kamu rasa, ini juga ada sesuatu yang tertulis di Al-Quran. Dan Dedi tidak bisa rasa apa yang kamu bisa rasakan. Tetapi apapun itu dan apapun kamu ke depannya, you will always be my son. And I will always proud of you. Itu kata-kata dari bapak saya. Saya speechless, saya
berterima kasih kepada Tuhan. Saya bersyukur bahwa memang Tuhan Yesus selalu mendampingi saya selama hidup saya dan selalu proses ini. Dan sampai akhirnya saya dibaptis. 2 minggu kemudian saya dibaptis. Puji Tuhan, sampai detik ini juga saya masih bergantung dengan Tuhan Yesus untuk hidup saya, untuk kehidupan rumah tangga saya, dan juga semuanya, benar semuanya saya mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Nah, mungkin ini bonus saudara-saudara sebelum saya serahkan ini kembali ke Pastor Yusuf. Dari awal saya bertemu mulai proses ini, ada satu sosok teman saya yang dimana dia ini adalah sekarang istri saya, saudara-saudara. Jadi Tuhan sudah menyiapkan saya pasangan, dan jika saya tidak bertemu Tuhan, mungkin saya tidak akan ketemu dengan istri saya sekarang ini. Jadi mungkin pesan saya simple but powerful. Tetap mengandalkan Tuhan Yesus, karena tidak ada yang tidak mustahil jika kita bersama Tuhan Yesus. Seperti itu. Sungguh luar biasa saudara-saudara, semoga video ini dapat bermanfaat, boleh memberkati kita sekalian, supaya kita semakin kuat, semakin bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus, sehingga hidup kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.